Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman, para sahabat dan Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, beriman, ditambah imannya oleh Allah, ditambah amalnya oleh Allah, dan diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini insya Allah saya akan membahas berdiskusi lah atau membahas sebuah tema, yaitu tentang menuntut ilmu agama, yaitu kemuliaan menuntut ilmu agama. Nah, bagi sebagian orang ya mungkin menuntut ilmu agama ini adalah hal-hal yang kurang menarik atau kayaknya bukan prioritas seperti itu. Padahal kalau kita ketahui dan kalau kita pelajari, sebenarnya menuntut ilmu agama itu banyak sekali kemuliaan yang terdapat di dalamnya. Nah, salah satunya adalah ketika saya belajar dan saya menemukan mendengar sebuah hadis dari guru saya, yang hadisnya kurang lebih bunyi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menuntut ilmu atau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Jadi ketika saya mendengar hadis ini, siapa sih yang tidak mau masuk surga dalam pikiran saya? Ya, siapa sih gitu loh kan. Sekarang kita lihat umur kita mungkin udah umur 30, 40, 50, 60, semuanya bakal mati. Ya, semuanya makhluk itu akan mati, akan meninggal. Dan pertanyaannya, setelah meninggal itu kita kemana gitu kan? Kita ada di mana seperti itu. Nah, keyakinan seorang orang Islam yang mukmin dan mukminah adalah yaitu alam kubur, setelah itu ya surga dan neraka. Nah, maka dari itu ketika saya mendengar hadis ini, Masya Allah, ketika dijelaskan juga penjabarannya oleh guru saya, bahwa memang dengan menempuh jalan dengan niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala, emang niat kita untuk meraih ridha Allah, untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menjalan kita menuju surga. Salah satu faedahnya dari kita menuntut ilmu agama adalah kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan kaedah itu, jadi memang kita bisa melakukan mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk. Karena dengan hanya mengetahui ilmu agama, mengetahui ilmu syar'i, bahwa kita bisa untuk memilah-milih apa yang kita kerjakan. Banyak orang atau ada juga ya, coba bayangkan ya, ada orang yang tahu dan tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu tentang sebuah hukum atau tidak tahu dalam sebuah penjelasan atau misalnya kayak kita sholat lah, ada orang yang mempelajari fikih sholat atau ilmu sholat ya, bagaimana kapan takbiratul ihram, sedekah, sujud, ruku, ya bacaan-bacaannya, dengan orang yang tidak mempelajari. Ya, dan sudah dipastikan bahwa yang mempelajari rukun-rukunnya dengan baik itu sholatnya akan lebih bagus, sholatnya akan lebih sempurna, akan lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengetahui. Maka dari itu ya, penjabaran ulama menjelaskan bahwa kalau kita tahu hukum-hukum tersebut, maka itulah kita akan bisa melakukan hal yang tepat secara syar'i seperti itu. Dan bahkan teman-teman yang saya cintai karena Allah, bahkan para pencuri pun, para kriminal pun ya, kalau mereka yakin dengan surga, pasti mereka mau, pasti nggak akan mau singgah ke neraka. Bayangin lah, api di dunia aja kita mau nyentuhnya aja kita udah nggak bisa gitu loh, mungkin cepat terbakar gitu kan, apalagi api neraka yang katanya itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Dan sekarang umur kita berapa Bapak Ibu ya teman-teman saya cintakan Allah ya, 30, 40, 50, 60 ya, semua makhluk kita semua akan meninggal, kita semuanya akan mati ya. Mati itu adalah kepastian ya, yang kita belum tahu kapan kita mati ya, kepastian yang kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, pada saat kita meninggal, apa yang kita mau? Pasti kita mau masuk surga. Pasti nggak mau lah kita singgah neraka walaupun cuma sebentar, atau di alam kubur kita tersiksa ya.
pasti kita tidak mau, ya. Ya, pasti kita tidak mau seperti itu, ya. Maaf. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu yang saya cintai Allah, ketika saya mendengar hadis ini, ya, alhamdulillah saat itu benar-benar apa ya, apalagi waktu itu saya masih tinggal di Depok, ya. Perjalanan waktu itu menuju kajian di Jakarta, jadi dari Depok ke Jakarta itu pakai kereta, ya, kurang lebih 2 jam, ya. Itu kan kayak perjalanan gitu, ya. Jadi kayak Masya Allah, kita bayangkan para sahabat yang mulia, ya, mencari satu hadis, ya, mereka itu sampai sebulan 2 bulan loh, hanya satu hadis. Saat mereka dengar ada para imam yang meriwayatkan hadis, ya, mereka langsung pergi, ya, mereka berbekal, ya, menempuh perjalanan. Masya Allah. Nah, kita sekarang ilmu sudah menyebar, kajian di mana-mana, dekat rumah ada, ya, perjalanan pun nggak sejam 2 jam, bahkan 15 menit itu bisa nyampe, ya. Tapi itulah namanya godaan syaitan di mana-mana, teman-teman. Nah, maka teman-teman yang di sini saya mau bahas tentang kemuliaan menuntut ilmu agama. Terlepas dia paham atau tidak, terlepas nanti dia jadi alim atau tidak, ya itu urusan belakangan. Yang penting dia punya semangat dan giroh untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridho Allah, ya, penuntut ilmu. Nah, seperti itu. Dan setelah itu ada lagi hadis berikutnya, teman-teman, yang menjelaskan bahwa talabul ilm, ya, faridatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Maka dari itu setelah mendengar hadis ini, apa yang kita bayangkan, teman-teman? Ya, yang saya bayangkan adalah wajib, yaitu wajib itu kalau kita tinggalkan berdosa. Nah, pertanyaannya, ada nggak waktu kita buat menuntut ilmu agama? Ya, dan memang disarankan buat teman-teman, ya, kalau memang ada waktu, ya harus ada waktu sih sebenarnya. Misalnya gini, misalnya teman-teman kerja atau teman-teman ada kan kerja kan mencari nafkah wajib, ya, seperti itu, ya. Mungkin dari Senin sampai Jumat sibuk, ya, kerja, tapi Sabtu Minggu kan bisa gitu loh. Sabtu Minggu kan bisa menuntut ilmu seperti itu, ya. Atau misalnya teman-teman punya waktu yang lebih fleksibel, usahanya sudah maju atau sudah jalan atau usahanya bisa di-maintain, ya. Ya, saya sarankan, ya, ikut pondok, ya, ikut ke pondok. Maksudnya menuntut ilmu lebih intens seperti itu. Karena memang waktunya bisa. Tapi memang kalau kerja atau usaha, ya, Sabtu Minggu harus luangkan waktu seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Karena memang memang menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu itu, ya, kita jadi tahu Islam itu seperti apa, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya, sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai dengan syariat, sesuai dengan kita berusaha benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, amalan yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, yang dilarang Nabi atau yang dilarang Nabi dalam muamalah, dalam dalam ibadah, ya kita tinggalkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu kemuliaannya, teman-teman. Ada lagi hadis, ya, tentang kemuliaan menuntut ilmu agama, yaitu adalah ketika seseorang meninggal, ya, itu terputus amalnya, kecuali apa? Kecuali ilmu yang bermanfaat, ya, amal jariyah, serta doa anak yang soleh. Nah, jadi teman-teman, ya, bayangkan kalau misalnya kita belajar ilmu agama dan kita mengajarkan seperti itu, yaitu pahala-pahala itu akan terus mengalir, ya, walaupun kita meninggal seperti itu. Seperti orang bangun masjid, ya, dia punya uang, orang bangun masjid, ya, bikin masjid. Pas saat dia meninggal, orang tetap sholat di masjid itu, ya, dia pahalanya akan tetap masuk seperti itu, ya. Ada orang yang punya, ya, mendidik anaknya dengan ilmu agama, menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada saat dia meninggal, anaknya berbakti kepadanya, ya, sedekah atas namanya, ya, terus umroh, haji, ya, misalnya belum haji, atas namanya, seperti itu, beribadah diniatkan semuanya untuk orang tua, Masya Allah, seperti itu, ya.
Dan bahkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama ini masih banyak sekali ya Bapak Ibu teman-teman, masih banyak sekali. Dan apa namanya, memang kita ini pada dasarnya adalah jahil Bapak Ibu. Kita terlahir ini bodoh ya. Kita bodoh, maksudnya bodoh dalam ilmu agama ya. Kita bodoh. Tapi kita bisa pelan-pelan mengupgrade diri kita dengan belajar ilmu agama. Ya, karena memang di dunia ini ya kewajiban kita itu adalah ibadah ya. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dan menuntut ilmu adalah jalan menuju ibadah tersebut ya. Karena berilmu ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berilmulah dulu sebelum beramal ya, supaya ya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam beramal seperti itu ya. Seperti sholat ya, kita pelajari itu ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Maka nggak mungkin kan saya mau zuhur deh 5 rakaat ya, biar lebih bagus, lebih banyak ya kan, seperti itu ya. Itu amalannya akan tertolak ya, karena man amila amalan laisa alaihi minhu ya fahuwa raddun ya, itu akan tertolak gitu. Orang yang beramal dengan amalan yang di luar atau tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, maka amalan itu akan tertolak seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu teman-teman ya. Karena memang kalau membahas tentang menuntut ilmu agama ini ya kita harus harus kita fokuskan ya, dan memang ini harus konsisten, istiqomah, karena memang godaan syaitan itu banyak sekali ya. Karena memang Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu itu panjang perjalanannya, panjang. Bahkan para ulama mengatakan menuntut ilmu agama itu adalah dari kita sekarang ya sampai kita meninggal, Pak Ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah ya. Mungkin itu saja ya video singkat dari saya. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.